Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita Oke. panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara diskusi kali ini secara online. Kita di sini akan membicarakan mengenai topik vaksinasi COVID-19. Saya Bagas Rizky Aditama selaku moderator yang akan mengatur jalannya diskusi hari ini. Apakah ada yang menanggapi pernyataan tersebut? Menurut saya, vaksin COVID-19 ini wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena bisa menurunkan angka penularan dan juga kematian akibat COVID-19 yang membludak. Saya juga setuju karena vaksin tersendiri telah diuji kepada hewan, jadi seharusnya tidak ada efek negatif kepada tubuh. Saya pribadi menolak adanya vaksin COVID-19 ini. Kita tahu bahwasanya vaksin COVID-19 ini ada beberapa jenis vaksin seperti AstraZeneca ataupun Sinovac. Kandungannya pun dari setiap vaksin berbeda-beda. Jadi takutnya di masyarakat kecil mendapatkan vaksin yang tidak sesuai atau tidak bagus. Ketika melakukan vaksinasi, bukannya kesembuhan yang kita dapat, melainkan penyakit yang kita dapat, seperti kasus yang terjadi pada tahun sebelumnya. Vaksin-vaksin tersebut diproduksi secara massal, tentunya pasti ada beberapa tahapan uji klinis. Nah, tahapan uji klinis ini bertujuan untuk memastikan keamanan pada manusia, termasuk juga menentukan takaran dosis yang aman untuk digunakan. Keamanan vaksin bagi masyarakat adalah prioritas dan tugas utama dari pemerintah. Kalau bagi saya sendiri, saya kurang setuju terhadap vaksinasi COVID-19, apalagi terhadap orang-orang yang memiliki penyakit kronis. Karena vaksin COVID-19 tersendiri memiliki efek samping yang cukup berbahaya bagi orang yang memiliki penyakit kronis. Maka dari itu, orang-orang yang memiliki penyakit bawaan seperti komorbid harus mendapatkan surat keterangan dulu dari dokter spesialis yang dia rawat. Namun, faktanya efek samping dan dari vaksinasi merupakan gejala ringan yang sembuh tersendiri akhirnya. Akan tetapi efek samping dari vaksin ini juga bukan hanya gejala ringan, melainkan banyak juga yang menderita gejala berat akan dilakukan terkena COVID-19 kembali hingga berujung kematian. Tapi apabila tidak dilakukan vaksinasi, apa yang harus kita lakukan lagi? Apa hanya dengan berdiam diri dan menjaga jarak dapat menghentikan pandemi ini? Bayangkan para pedagang dan usahawan yang gulung tikar akibat masalah besar ini. Tapi saya banyak mendengar vaksin COVID-19 ini banyak memiliki efek samping. Seperti terjadi pada tahun awal COVID, banyak orang yang meninggal karena vaksin. Saat vaksinasi diluncurkan di Indonesia, pemerintah sendiri yang sudah melakukan vaksinasi awal sebelum disebarluaskan kepada masyarakat. Yang artinya, pemerintah sudah menjamin sendiri kualitas dari vaksin itu. Hanya menggunakan kabar burung sebagai tameng pendapat. Apa kamu punya bukti yang konkret? Tapi bisa saja pemerintah hanya media play, kita nggak tahu yang terjadi di belakang kita seperti apa. Karena itu, masyarakat harus selektif dalam memilih informasi tentang vaksin ini. Sikap selektif ini bisa dilakukan dalam mengcek data terkait informasi yang disampaikan oleh media, sehingga tidak mudah menerima informasi tanpa adanya upaya mengkonfirmasi data melalui sumber lainnya. Ya, sejak awal diskusi dibuka, sudah banyak pendapat yang dikemukakan oleh peserta yang ada. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada peserta yang sudah menyampaikan pendapatnya dan saling meyakinkan juga, meskipun ada yang kontra dan ada yang pro. Akan tetapi, putusan pernyataan kali ini hanya bisa dikonfirmasi dan ditindak oleh pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang seperti para ahli yang meneliti vaksin di bidang kesehatan kali ini. Sebelumnya terima kasih. Saya Bagas Rizky Aditama, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.